kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa mengawali pengajian kita subuh kali ini, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah Ummul Quran. Kita minta kepada Allah dengan Fatihah yang kita baca pertama, minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar pahalanya Allah sampaikan kepada ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia, mertua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, paman bibi kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah Masjid Ar-Rahman yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumah oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan seluruh salah dan dosa-dosanya. Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah, dan mudah-mudahan Allah haramkan dari api nerakanya Allah. Amin ya Allah. Yang kedua, kita minta sama Allah dengan Ummul Quran suratul Fatihah yang akan kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai obat. Apapun penyakit yang sedang kita derita, mudah-mudahan diangkat sama Allah, diganti dengan sehat walafiat. Begitu juga penyakit yang ada di pasangan hidup kita, di orang tua kita, di anak-anak kita, di para tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semua penyakit dihilangkan, diganti dengan sehat walafiat. Yang ketiga, kita minta sama Allah dengan Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan Fatihah ini sebagai rahmat buat kita, keluarga kita, lingkungan Bapak Presiden, dan mudah-mudahan jadi rahmat buat negara kita Indonesia tercinta, sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh dan solehah. Allah jadikan rezeki kita halal barakah. Allah jauhkan kita dari segala musibah dan balai. Allah dekatkan kita dari segala nikmat Allah dan rezeki. Al-hadhihi ni'am ala kulli niyatin sholihah min hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Allahumma qul hajatana yawma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian tentang Mustalah hadis. Afatuddin, rusaknya agama itu salah satu. Di hadis yang keempat, rusaknya agama Islam itu oleh 3 golongan. Yang pertama adalah yang rusak agama Islam itu faqihun fajirun. Orang ngerti ilmu fikih tapi hobi berbuat maksiat. Orang yang ngerti fikih tapi orang yang hobi memelesetkan agama. Jadi dia jadikan dalil-dalil hukum untuk pembenaran perilakunya. Dia jadikan dalil-dalil hukum agama, apakah ayat Quran hadis, untuk membela kesalahannya. Bukan Quran yang diikutin, tapi sengaja Quran yang dibikin ikut dengan dirinya. Nah ini yang bahaya. Sekarang tuh banyak Pak, demi Allah, demi Rasulullah, banyak masjid yang menjadi perpecahan gara-gara salah milih penceramah. Ada sebuah masjid agak heboh ketika saya kuliah subuh, karena ustaznya menyampaikan bahwa cukur jenggot itu haram. Nah, akhirnya pas saya kuliah subuh besoknya, minggu besoknya, bagian saya ditanya oleh jamaah, Ustaz, betulkah cukur jenggot itu haram? Nah ini kata siapa sih? Ternyata itu perpecahan di antara mereka yang hobi pakai jenggot panjang, jadinya merasa ada dasar hukum yang kuat. Dia yang nggak hobi pakai jenggot karena kelihatan tua, jadi merasa berdosa. Agama ini bukan untuk dibikin,
ajaran agama itu hanya tinggal ikutin. Dasar hukum kita ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas terbagi lagi. Ya, ada maslahat mursalah, nantilah kita kaji dalam kitab usul fikih. Tapi maaf, dasar hukum kita 4: Al-Quran. Lihatlah ada di Quran nggak hukumnya? Oh nggak ada. Tengok di hadis. Alhamdulillah di hadis ketemu, selesai sampai situ. Ternyata di hadis nggak ada. Lihat di ijma', kesepakatan para ulama mujtahid. Apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain. Nggak ketemu Ustaz di situ. Nah baru kias. Dikiaskan dengan kejadian di zaman sahabat, disamakan. Oh zaman sahabat pernah kejadian nih kayak begini. Nah itu namanya kias. Jadi mohon maaf, hukum agama ini nggak bisa ditambahkan Pak. Makanya kalau saya ceramah ngaji dimanapun pakai kitab. Kitab fikih ya saya bawa kitabnya. Kitab hadis saya bawa kitabnya. Kitab tafsir saya bawa kitabnya. Kenapa? Sedikit saja melenceng dari aturan yang Allah sudah bikin, wahaya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong mengatasnamakan itu ajaranku, kata Nabi, maka dia seakan-akan sedang mencari tempat duduknya di atas bara api neraka. Ini bahaya ini. Makanya betul-betul yang ngerti fikih suruh bahas fikih, yang ngerti tafsir suruh bahas tafsir, yang ngerti hadis suruh bahas hadis. Jangan ditukar-tukar, jangan ditukar-tukar. Sekarang sering ketemu dengan kasus begini. Saya tidak percaya hadis, saya hanya percaya dengan Al-Quran. Nah ini yang bahaya. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Karena penjabaran dari Quran adalah hadis. Penjabaran dari Quran dan hadis adalah ijma'. Dia oleh pendapat ulama gak bisa kalau kita tidak begitu. Makanya hati-hati bertanya, terutama masalah perceraian. Saya paling hati-hati kalau ada orang bertanya tentang perceraian karena beresiko tinggi. Makanya gak pernah saya nyuruh cerai. Setiap orang semarah apapun keluarganya, saya nggak nyuruh cerai. Saya nyuruhnya coba sholat hajat, sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Karena ngeri Pak, istrinya bilang begini, suaminya beda ceritanya. Itu bahaya kalau udah begitu. Perceraian turis kan sekali. Hampir semua orang curhat perceraian dengan saya tidak pernah nyuruh cerai. Pasti nyuruh istikharah dan hajat, minta sama Allah agar diberikan petunjuk. Andai pun kata Allah ternyata berat yang cerai, itu pertanda Allah sudah berikan sinyal-sinyal yang ke arah sana. Andai pun ternyata setelah dibayangkan perceraian itu begitu rumit ya, begitu susah ya, berarti ada sinyal-sinyal lebih baik dipertahankan semua. Dan setahu saya yang datang ke saya yang ngurusin perceraian, konsultasi perceraian bukan laki-laki, tapi semua perempuan, ibu-ibu semua. Gak ada laki-laki curhat tentang perceraian saya. Rata-rata ibu-ibu semua. Tuh ya, melihat suaminya pensiun langsung nyari alasan buat bercerai. Tuh ya, ini sering kejadian ini. Lihat suaminya penghasilannya kecil, makanya di Cikokol di pengadilan agama itu, Bapak boleh lihat yang berjejer antri perceraian itu perempuan semua, bukan laki-laki Pak. Karena yang gugat cerai itu sekarang bukan laki-laki, tapi hampir semua 90% perempuan. Laki-laki bicara. Begitu juga saya ngurusin sampai ke BKD tentang perceraian orang-orang yang berdinas, itu hampir saya lihat gugatan itu rata-rata perempuan, bukan laki-laki. Ternyata yang gugat itu PNS perempuan, bukan laki-laki. Nah ini maaf lahir batin, karena perempuan ketika sudah bekerjanya baik, penghasilannya baik, itu karena merasa sanggup mandiri, gitu ya. Ada lagi yang tidak mau ikutin aturan suami. Padahal kita Pak sebagai suami, demi Allah Pak, sebenarnya aslinya lebih bahagia punya istri tidak bekerja Pak. Karena kalau istri bekerja itu memang agak risikonya gitu Pak. Tanggung jawab itu agak berat memang, gitu ya, agak berat. Tapi bukan berarti istri tidak perlu bekerja, bukan. Cuman harus dijaga betul Pak, pergaulannya dijaga. Tapi kalau di rumah insya Allah terjaga betul. Kalau di rumah insya Allah. Makanya ketika saya menikah, istri saya kepala sekolah waktu itu
masjid waktu itu. Saya tukang ngepel di masjid waktu itu. Gajinya 50.000 sebulan tahun 95. Saya bilang ketika saya nikah, mau nggak berhenti? Dia kepala sekolah waktu itu. Kata dia, masa sih? Iya berhenti mau nggak? Kalau berhenti ya saya nikah. Jadi kalau mau berhenti ya mohon maaf, agak repot rasanya. Gitu ya, agak repot. Alhamdulillah dia dulu berhenti dalam kondisi kesusahan, ternyata berhasil. Apa yang saya lakukan berhasil. Dia lebih nyaman di rumah, bisa ibadah dengan tenang. Tapi sekali lagi, saya bukan melarang kerja, tapi jaga istri kita pergaulannya, karena itu hati-hati sekali. Suami kalau meninggal dunia itu ditanya tentang dua hal. Yang pertama, satu tentang sholatnya, yang kedua tentang istrinya. Ini agak repot. Ini yang paling pertama ditanya sebelum yang lain-lain. Makanya agak repot. Nah, hati-hati, Islamnya rusak dengan faqihun fajirun, orang pintar tapi hobi membelok-belokkan ajaran agama Allah. Ini banyak sekarang. Ada Ustaz Abu Janda belok-belok. Iya. Banyak orang hobi belok-belok. Biasanya dia ngajinya tidak serius ya, lebih cinta dunia daripada akhirat, biasanya begitu. Yang kedua, rusaknya agama wa imamun jairun, kata Nabi, karena ada pemimpin yang zalim. Terkadang berjamaah dilarang, terkadang pengajian dilarang, terkadang yang pakai cadar dianggap teroris, terkadang ya gitu ajaran agama. Padahal kalau menurut Imam Syafi'i, Pak, kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, perempuan itu aslinya harus pakai cadar, pakai niqab. Kalau ajaran Imam Syafi'i ya, kalau Imam yang lain tidak. Perempuan itu harus pakai cadar aslinya. Nah, dulu istri saya senang pakai cadar, tapi karena waktu itu musim teroris, saya takut dong, ngeri kan. Saya bilang tak saya dituduh lagi, udah saya kan bukan gitu ya. Akhirnya ganti aja lah, pakai masker aja, kata saya. Jadi pakai masker sekarang, kemana-mana pakai masker. Karena sekarang itu banyak orang yang melihat dari penampilan, yang jenggot panjang pasti nih, ya, yang keningnya begini pasti nih, yang istrinya bercadar pasti nih. Jadi orang tuh cepat mengambil kesimpulan sekarang. Wa mujtahidun jahilun, yang ketiga rusaknya agama, orang ahli berpendapat, ahli ijtihad tapi jahil, orang itu bodoh. Orang itu bodoh, dia berani berpendapat tentang hukum agama. Orangnya kan ngerti agama, dia nggak pernah ngaji kitab Sabina, Fathul Qarin, Fathul Mu'in, Mughni Labib, I'anatul Talibin, apalagi Bulughul Maram, apalagi sampai Al-Um, dia kagak ngerti. Tapi kalau udah menyampaikan hukum agama seenak-enaknya, mohon maaf lahir batin, rusaklah agama kita. Sampai tafsir Quran pun dipelenceng-pelencengkan. Kenapa? Karena saking bodohnya. Hati-hati Pak, hati-hati, harus betul-betul diambil yang pas, yang benar, karena rusaknya agama karena tiga golongan. Ini contoh doa iftitah. Doa iftitah dalam hadis Nabi itu ada 4. Doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi ada 4 doa. Nah, kita kan tahunya Allah akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Padahal masih ada yang lain. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada lagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ada 4 doa iftitah. Cuman sayang, banyak orang yang begini baru tahu satu, menyalahkan yang lain. Padahal itu hadisnya sahih semua 4-4-nya. Iya, nah itu yang ngeri yang begitu, ketemu yang begitu. Dia baru tahu satu, tapi dia menyalahkan yang lain. Kayak sholat berjamaah, imamnya baca Fatihah, Fatihahnya
ada yang dikeraskan bismillahnya, ada yang langsung alhamdulillah kayak di Mekah. Nah, itu dasar hukumnya kan ada. Maksudnya ada yang dikeraskan bismillahnya, ada yang disirkan bismillahnya. Nah, hadisnya ada dasar hukumnya semua. Nah, jadi jangan sampai hobi menyalahkan, khawatir ketahuan kebodohan kita, karena ilmu Allah begitu luas. Nah, orang yang ijtihad berpendapat tapi bodoh, mohon maaf lahir batin, maka agama ini akan rusak. Akhirnya yang wajib dianggap sunnah, yang sunnah dianggap wajib, yang sunnah tidak dianggap sunnah, malah yang bukan sunnah dianggap wajib. Ini yang bahaya. Ini sering kejadian. Dia begitu. Wa mujtahid. Nah itu di hadis itu diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Abbas. Rusaknya agama karena faqihun fajirun wa imamun jahilun wa mujtahidun jahilun. Hadis selanjutnya, ayatul munafik, tanda orang munafik itu salah satu. Tanda orang munafik 3. Kita termasuk apa bukan? Kita yang tahu dengan Allah. 1, idza haddatsa kadzdzaba, kalau berbicara bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tu'mina, apabila diberikan amanah khana, dia berkhianat. Maaf, terkadang begini, maaf Pak, halo Pak, assalamualaikum, sampai mana? OTW, padahal baru mandi, udah bilangnya OTW, itu kan bohong namanya, tuh ya. Kita baru mandi bilang OTW, sekarang itu kejadian gitu, tuh ya. Contoh janjian mau kemana gitu, ini Pak udah ditunggu OTW, padahal mandi aja belum. Nah ini hati-hati dia kayak gitu tuh. Ada lagi satu lagi, Pak besok rapat hadir ya, insya Allah. Padahal insya Allahnya enggak, bukan insya Allah hadir. Itu yang sering kejadian. Insya Allah itu digunakan untuk pasti hadir. Saya pasti hadir, cuman pakai insya Allah. Kenapa? Karena nunggu takdir Allah, khawatir Allah gagalkan karena ada urusan yang lain. Maksudnya begitu. Kalau kira-kira nggak hadir, itu jangan bilang insya Allah. Diem aja atau bilang maaf ya Pak, mudah-mudahan bisa, tapi memang kayaknya nggak bisa, gitu ya. Nah sering di kita, insya Allah tuh untuk enggak sebenarnya. Hadir ya, insya Allah. Padahal ya enggak. Nah ini yang bahaya Pak. Itu insya Allah itu diajarkan dalam agama kita untuk menyerahkan sama Allah ketika kita sudah janji. Nanti ketemuan jam 2 insya Allah. Itu kalau udah yakin bahwa mau bisa ketemu. Begitu. Nah ini ya, kayak saya diingatkan, Pak Ustadz ngaji besok insya Allah hadir. Insya Allah tuh prediksi insya Allah pasti hadir, gitu ya. Bukan nggak ada niat nggak hadir. Hati-hati Pak kalimat itu, gitu ya. Dalam penulisannya ada orang insya Allah tuh INSHALLOH, insya Allah, ya. Ada juga yang INSYAALLOH, insya Allah. Nah kalau ditulis di Arabnya, insya Allah itu yang kedua, bukan insya Allah, tapi insya'a, apabila berkenan sopo Allah Gusti Allah. Itu ya. Nah ini kadang ada pendapat-pendapat yang beredar di grup WA, insya Allah. Bapak tulisannya Arabnya, ya. Kalau shin besar itu SH apa SY dalam bahasa Indonesia. Tinggal lihat aja, tulis Arabnya dulu, jangan ditebak. Itu yang sering terjadi insya Allah, ya. Insya Allah beda artinya pada insya Allah. Karena itu dua kata, insya'a sama Allah. Sering terjadi tuh, sering terjadi beredar di grup WA. Itu sering terjadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, wa idza wa'ada, termasuk begini. Ada anak kecil yang suka dibohongin sama orang tuanya. Ini bohong. Ada kita bolehnya anak kecil 2 tahun, 3 tahun. Tukang
Ini sering kejadian. Atau makanan dingin dibilang pedas, saking anak nggak boleh makan. Nah ini maaf, termasuk kategori seperti itu. Jadi maaf, sering ada dusta-dusta. Atau mau pergi kemana dibohongin dulu. Ya terkadang begitu. Itu ya. Tapi memang ada bohong yang dibolehkan. Ada bohong yang dibolehkan. Contoh bohong untuk menyenangkan hati istri kita. Istri kita masak nih, masak. Nah, ternyata asinnya amit-amit najis terlalu asin banget gitu. Nah kita pura-pura enak kapan? Enak banget, enak. Apalagi kalau garamnya dikurangi sedikit gitu ya. Nah istrinya berpikir berarti kurangi besok garamnya, gitu ya. Begitu kan? Terkadang kita harus berbicara untuk menyenangkan hati orang lain, ya. Termasuk berbicara sama orang tua. Ketika orang tua nanya kabar kita agak kurang baik, ditenangkan saja orang tua. Karena orang tua kalau dengar cerita anaknya kondisinya apa terus kepikiran. Insya Allah nggak apa-apa, insya Allah aman semua. Gitu ya, gitu. Ada juga bohong yang dibolehkan apabila menyelesaikan masalah. Contoh orang bermasalah, sulit sekali selesaikan, terpaksa kita bohong. Contoh, Pak Tony dengan Mas Joni ini berantem, gitu ya, bertengkar, bermusuhan. Nah kita bohongin aja dua-duanya. Mas Joni, maaf ya, tadi saya ketemu Pak Tony itu pengen banget minta maaf ke Mas Joni, tapi nggak bisa, malu katanya. Dia untuk menyelesaikan kasus ternyata harus berbohong, maka terpaksa berbohong. Datang lagi ke Mas Tony, tadi Mas Joni ngomong ketemu dia pengen minta maaf, tapi malu katanya. Dimaafkan ya kira-kira. Nah terkadang ada kasus yang harus selesaikan dengan seperti itu. Itu ya. Wanita wa'ada khalafa, kalau janji ingkar. Hati-hati Pak, janji sama anak, janji sama istri, janji sama tetangga, janji sama saudara. Hati-hati Pak kalau ada janji itu hutang. Al-wa'du dain, janji itu hutang. Kalau sudah berjanji maka kita harus laksanakan. Karena janji itu adalah hutang. Selesaikan. Wa idza tumina khana, kalau berikan amanah besok Bapak jadi anggota dewan, tolong jangan berkhianat. Jangan di separuhnya jujur, adil, apalah macam-macam ya. Bela rakyat, mapan buat masyarakat. Mohon maaf, tapi buktinya tidak ada. Jangan sampai begitu. Kita harus memberikan yang terbaik. Amanah yang paling besar buat kita dan keluarga kita, istri, anak, harta yang kita punya itu amanah dari Allah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampai sekecil apapun yang kita punya. Ini kita punya sepeda, pernah dipakai ibadah apa enggak? Ini sepeda pakai maksiat atau pakai ibadah, semua detil akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ya, maka semakin banyak harta yang kita punya, nanti semakin lama hisabannya untuk menyelesaikan amanah di dunia. Itu berat Pak, berat banget itu, berat banget. Makanya mohon maaf lahir batin, itulah amanah, harus tidak dikhianati. Hadis yang keempat, ayatul izzi, ayat yang mulia, itu ada surat Al-Isra ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini ayat kemuliaan Allah. Pak, kalau ada orang menghina kita, baca ayat ini. Baca ayat ini. Wa qul, katakan oleh engkau Muhammad, alhamdulillah segala puji itu lillah, milik Allah. Alladzi lam yattakhidh, yang tidak mempunyai waladan anak, walam yakun, dan tidak bagi Allah syarikun, teman yang membantu fil mulki, dalam mengurus kerajaannya, walam yakun, dan tidaklah bagi Allah waliyun, penolong, minadh-dhulli, dari kehinaan, wa kabiru, dan agungkan Allah, takbiru, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Ini ayat kemuliaan Allah. Allah ini maha mulia. Allah satu, lam yalid walam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya anak dan tidak memperanakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Allah. Yang kedua, Allah tidak butuh teman untuk urus bumi ini. Kita maaf lahir batin, Pak, punya pekerjaan, itu butuh setelah bantuan orang. Tapi maaf, kalau Allah tidak butuh sedikit. Makanya kalau dalam ilmu tauhid tidak ada Allah satu, tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga atau tasalsul. Bahasa Arabnya tasalsul, tidak ada. Dan Allah tidak ada yang nolong. Walaupun umat manusia tidak ibadah semuanya, mohon maaf, tidak ada pengaruhnya buat Allah. Atau umat manusia beriman ibadah semua, itu pun tidak mulia buat Allah, biasa aja. Jadi kalau kita sholat, kita ibadah, kita sedekah, itu buat kita sendiri, bukan buat Allah, buat kita sendiri. Ya, contoh kita sholat, sebenarnya sholat itu menolong diri sendiri, bukan buat Allah. Sholat itu karena Allah, bukan buat Allah, tapi karena Allah. Karena walaupun kita tidak sholat, Allah tidak apa-apa. Ya masalah sama sekali. Manfaat sholat buat kita. Kita pelit nggak sodako, nggak apa-apa. Cuman resikonya buat kita. Ya, karena kalau kita sodako, maka Allah balas berlipat ganda. Kalau kita sodako, Allah jaga harta kita. Tapi nggak sodako, ya buat Allah tidak jatuh kita. Allah di muka bumi ini yang paling kaya kan lautan, Pak. Di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi yang paling kaya adalah lautan. Kata Utsman bin Affan dalam kitab Nasrul Iman, paling kaya di muka bumi ini adalah lautan. Sekarang apa yang nggak bisa diambil dari laut? Banyak orang kaya gara-gara laut. Karena di laut bukan hanya ada ikan, tapi ada kandungan-kandungan yang lain di bawah laut. Nah itu mohon maaf. Tapi kata Utsman bin Affan, ada yang lebih kaya dari lautan. Apa itu? Orang yang mau menerima semua pemberian Allah, namanya qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah kasih, itu lebih kaya daripada lautan. Karena ada orang yang selalu tidak puas, pengennya kurang terus. Nah itu begitu. Makanya karena itu saya mengajak, ingat, tauhid kita harus kuat bahwa Allah tidak butuh siapapun. Kita ibadah adalah buat kita sendiri. Allah kenapa nyuruh kita ibadah? Karena biar kita selamat. Begitu sepertinya. Allah nyuruh ibadah biar kita selamat, gitu ya. Karena manusia diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Dan ibadah itu bukan sholat Tuhan. Kita pergi pagi pulang sore bekerja, nyari nafkah juga ibadah, gitu ya. Kita ibadah. Jadi bukan hanya kata orang ibadah itu di masjid, sholat, bukan. Itu bagiannya, bagian ibadah. Itu ya. Kita kerja bakti juga ibadah. Kita rapi-rapi masjid, kerja bakti di masyarakat, di warga, itu ibadah, kan? Itu ibadah, bukan selain ibadah. Di Islam itu paling gampang, Islam itu paling mudah sekali. Nah, itu ya. Hadis yang terakhir, ibtagu, carilah oleh kalian arif'ah derajat indallah, di sisi Allah. Siapa yang pengen naik derajatnya di sisi Allah, lakukan dua hal. Satu, tahlumu amman jahila alaik. Satu, tahlumu satun aman kepada orang jahilah alaih, yang tidak mengetahui siapa dirimu. Pak, ini terkadang kita kan mulia di perumahan, Pak, mulia di kantor, punya jabatan di perumahan, kita dihormati sama orang-orang. Tapi ketika berkunjung ke tempat lain, orang kan nggak tahu siapa kita. Akhirnya kita dihina, terkadang diledek atau diapalah. Jangan pernah marah. Kenapa? Karena dia ini tidak tahu siapa kita, dan kita pun tak perlu ngasih tahu kita.
perlu ngasih tahu nggak perlu ngasih tahu siapa kita, nggak usah nggak perlu. Jadi begitu Pak. Ini pernah kejadian di zaman dulu. Ada seorang ulama besar. Dia lagi berjalan musafir kemalaman. Dia mau numpang nginep di masjid, nggak dibolehkan. Dia di rumah orang nggak dibolehkan. Dia nggak dibolehkan. Bingung dia nginep di mana, itu udah kemalaman. Ternyata ada tukang roti yang memang dia betul-betul lagi jualan roti, dan akhirnya dia yang mau nolong dia udah nginep di rumah saya. Ini ulama besar, cuma orang nggak tahu dia itu ahli madhab paling besar. Tapi orang nggak tahu kalau dia itu ulama besar. Dia akhirnya dia disepelekan sama orang tua. Dia sabar, nggak marah, dia nggak cerita ke saya siapa enggak. Akhirnya ngineplah di tukang roti itu. Dia di tukang roti itu dia nginep. Dia di balai-balai yang sangat kecil. Ya di tempat yang sangat sederhana, padahal beliau di ulama besar. Nah itu ya, dia tidak memperlihatkan Pak. Nah itulah, siapa yang pengen mulia di hadapan Allah, jangan menceritakan siapa kita. Jangan. Itu ya. Terutama di perjalanan, hati-hati perjalanan. Terkadang kita lagi jalan ke Jawa, kejadian apa, kalau orang maki-maki, jangan ngomong siapa saya. Biarin aja. Karena apa? Orang tidak tahu siapa kita. Kita santun, kita sopan, kita baik. Begitu. Dulu pernah kejadian wakil gubernur wakil gubernur Jawa Barat, dia kan hobi Jumat keliling. Satu kali beliau nih Jumatan habis olahraga, masih pakai training, masih pakai kaos. Jumatan di sebuah masjid, nggak pakai kopiah. Nah sebelum Jumatan beliau izin ke pengurus DKM, mau sambutan boleh ya? Nggak boleh dong, mau Jumatan pakai training, pakai kaos, siapa yang izinkan gitu kan? Nah beliau tidak tahu kalau beliau ini wakil gubernur gitu. Padahal beliau lagi menyisir masjid-masjid, mau ngumrohin perbot-perbot masjid, mau melihat kita di masjid-masjid. Akhirnya begitu, nah gak diizinkan ya udah. Nah beres sholat Jumat, baru beliau ngobrol gitu ya. Malunya luar biasa. Makanya hati-hati Pak, terkadang kita suka nganggap enteng, terutama hati-hati kalau di rest area. Di rest area itu banyak orang yang pintar tapi yang ternyata pintar. Sering ketemu ustaz-ustaz yang penampilannya terkadang cuma pakai training doang, pakai kaos doang. Kita jangan suka petenteng. Jadi kalau ada bagian imam, ya udah Pak, kalau nggak ada lagi baru kita. Nggak ada lagi Pak, kalau masih ada biarkan orang lain. Jangan kita saya, jangan. Sering kejadian begitu. Ada pernah di rest area Ustaz Munawil kejadian. Ustaz Munawil itu sholat qabliyah maghrib sebelum sholat maghrib berjamaah. Itu orang maki-maki Ustaz Munawil. Bapak ngapain sholat? Itu tidak ada tuntunannya sholat qabliyah maghrib. Itu. Lalu Ustaz Munawil kan penceramah Pak. Dasar hukumnya buat beliau ahli fikih ya. Sholat sunnah qabliyah maghrib itu ada, cuman bahasa Nabi bagi yang mau silakan lakukan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Namanya sholat sunnah goer muakkad, tidak muakkad. Itu jadi malu kan Pak kalau begitu. Jadi malu. Makanya kalau kita di rest area, hati-hati Pak, hati-hati sekali. Kalau nggak ada lagi baru kita maju. Kalau masih ada orang, biarkan orang lain. Kenapa banyak orang yang tersembunyi? Gitu ya. Yang kedua, yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah, waktu timan haramat, ngasih sama orang yang pelit sama kita. Kita pulang kampung Pak, bawa oleh-oleh dari Jawa, ada lanting, ada wajik, ada macam-macam lah, saya nggak tahu namanya. Pulang dari Jawa tuh Pak. Biasanya yang kita kasih oleh-oleh itu orang yang biasa kasih oleh-oleh sama kita. Dia juga suka kasih ini walaupun jauh kita kasih, karena
biasa ngasih. Tapi ada derajat yang lebih mulia. Ini orang tetangga pelik banget. Nah kita ngasih. Nah itu yang luar biasa. Kalau ngasih orang yang biasa ngasih, namanya balas budi. Tapi kalau ngasih orang yang gak pernah ngasih, itulah derajatnya hadapan Allah. Makanya ada sebuah hadis tentang ini, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmati." Ada 3 perilaku manusia, kalau kita bisa melakukannya, 1, Allah berikan hisaban yang mudah. Yang kedua, Allah jamin masuk surganya Allah. Apa itu? 1, tu'ti man haramaka, memberi, ngasih kepada orang yang pelit sama kita. Yang kedua, wa ta'fu aman dolamaka, memaafkan orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Yang ketiga, wa tasilu man qata'aka, menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Fa idza fa'alta dzalika dakhaltal jannah. Kalau bisa melakukan 3 hal tadi, surga di depan kita. Nah itu susah 3-tiganya Pak. Ngasih kepada orang pelit bukan mudah. Tuh ya, memaafkan orang menyakiti kita bukan mudah. Menghubungkan silaturahim dengan saudara yang memutuskan itu bukan mudah. Makanya kualitasnya juga kalau kita bisa melakukan itu surga dan rahmat Allah. Luar biasa. Nikmatnya. Nah itu hadis yang keempat. Ada yang bertanyakan Pak sebelum saya tutup? Maka kalau ada bertanyakan silakan. Alhamdulillah. Sok lagi. Tadi dikatakan bahwa orang yang paling kaya yang menerima apa yang menerima. Yang saya mau tanyakan, apa ukurannya orang yang qanaah tadi? Karena kan bisa dijadikan udah gini aja, jadi malas gitu kan? Ya baik. Itu. Baik banyak. Qanaah dengan malas itu beda. Kalau malas itu orang yang nggak mau sama sekali berusaha. Banyak yang begini Pak, maaf ya. Emang rezekinya sampai di sini, biarin aja lah, gitu ya kan. Itu namanya qanaah. Namanya malas. Kalau qanaah itu begini, apapun yang Allah kasih setelah kita berjuang, setelah kita berusaha, ternyata dapatnya cuma segitu, baru kita emang rezeki saya segitu. Ya itulah yang saya syukuri, saya terima. Pak, kita ini ada 20 orang lebih di sini. Maaf, rezeki kita ini beda-beda Pak. Udah diatur sama Allah. Hari ini rezeki kita ini beda-beda Pak. Ada yang rezekinya mungkin 100 juta sehari, ada yang 50 juta, ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000. Itu semua sudah diatur sama Allah. Karena kita tidak mencari rezeki aslinya, tapi menjemput rezeki. Karena rezeki udah diatur sama Allah. Cuman kalau malas itu dilarang keras sama Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, itu larangannya. Kalau kita sudah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Beres sholat, beres wiridan pengajian, beres pengajian sarapan, beres sarapan kerja lagi apa yang lain kita lakukan. Terus bekerja, nggak boleh diam. Jadi kalau orang qanaah itu sekecil apapun yang dia dapat, dia bersyukur sama Allah. Tapi terus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Andai pun kita berusaha bisnis ini, dagang ini, ternyata nggak dapat yang lebih baik, emang sudah ditakar sama Allah, maka kita terima apa adanya. Perasaan saya ganteng ya, kok bini saya begini amat, udah terima aja dah. Itu qanaah. Jangan nyari janda lagi, kecuali kepepet, jandanya mangsa, ya udahlah. Ya itu kepepet namanya. Dia mohon maaf lahir batin Pak. Kita ini terkadang udah kok makin harus qanaah Pak. Istri kita sekolah melihat kita sekolah melihat istri kita. Jangan gegabah loh Pak, harus qanaah, terima
perempuan semua. Ya sudah, emang dikasih perempuan. Saya punya anak laki semua, ya udah terima gitu loh. Ya udah emang takdir Allah, sudah harus terima. Jangan sampai saya ngangkat anak cewek yang usia 24 tahun. Istri saya marah. Gitu ya. Jadi udah kona'ah saja udah nikmati. Itu kona'ah namanya, Pak. Tapi sekali lagi, kona'ah dengan malas itu sangat berbeda. Kona'ah itu berproses, malas itu tidak berproses. Dia hanya menunggu berpangku tangan. Saya benci dengan ustaz-ustaz yang tidak mau bekerja. Saya senang ustaz ceramah, tapi dia dagang, tapi dia kerja. Itu saya senang. Kenapa? Jadi dia tidak hanya mengharapkan pemberian dari masyarakat. Dia ngajarkannya tulus. Itu prinsip saya. Saya kenapa? Saya ajarkan anak saya ngaji bisa, tapi maaf, saya ajarkan juga mereka harus bekerja. Begitu santri yang ngaji di tempat saya, mereka harus sekolah karena mereka harus bekerja. Itu harus bekerja nanti. Nggak boleh ngajar ngaji. Maaf ya nak, kamu belum bayaran. Nanti kalau nggak bayar, Pak Ustaz beli beras dari mana? Saya nggak suka dengan kalimat itu. Nggak suka dengan kalimat itu. Makanya saya contohkan, saya bekerja, tapi saya ngajar ngaji di mana-mana. Kenapa? Karena Ustaz nggak boleh berpangku tangan. Itu ya untuk minta dari masyarakat. Tidak boleh. Andai pun masyarakat bantu ngasih, itu rezeki buat kita. Tapi pokok kita dalam pekerjaan kita. Saya senang kalau Ustaz dagang, senang banget, bagus banget. Kenapa? Karena dia sudah punya kehidupannya sendiri. Ada Ustaz di Kota Bumi itu, setiap Jumatan khatib dia tidak pernah menerima transport dari DKI. Karena dia punya toko beras gede yang luar biasa nanti ya. Itu Pak Haji itu. Kalau dia toko beras gede banget, semua tahun paling gede punya dia. Ya ini tenang, ngaji tenang. Nah itu yang begitu. Baik, ada yang ditanyakan lagi Pak tentang hal lain mungkin silakan. Hati-hati Pak dengan malas, karena malas itu musuh. Sampai Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Itu hati-hati Pak. Anak kita yang hobi tidur siang, hati-hati Pak. Lalu hobinya begadang malam, hati-hati. Itu arah-arah ke malas nantinya. Atau bahasa anak muda kaum rebahan. Itu ya, jangan biarkan anak-anak kita tidur siang, apalagi dari pagi sampai duhur jangan. Kalau tidurnya habis duhur sampai asar terserah. Tapi kalau pagi sampai duhur itu yang bahaya. Kalau kita biarkan anak kita tidur model begitu. Hati-hati punya anak muda, hati-hati. Saya titik banget. Biarkan mereka tidur jam 9 malam, bangun jam 3 pagi. Biarkan mereka tahajud untuk menggapai masa depan mereka. Kelihatan Pak, orang yang sukses depan itu udah kelihatan. Tahajudnya nggak pernah tinggal, duhanya nggak pernah tinggal. Saya itu kalau melihat murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus, kalau waktu duha mereka udah sholat duha, udah tanda-tanda nih anak calon sukses. Kenapa? Dia udah butuh dengan diri. Pernah saya ceramah di sebuah sekolah, saya tanya, yang tadi malam sholat duha macam ada 4 orang dari 1000 sekian orang, 4 orang. Saya bilang nanti yang 4 orang ke bapak. Bapak selesai ceramahnya beri bapak, ada hadiah dari bapak. Masya Allah, yang 3 itu langsung terima. Saya kasih uang 50.000 seorang waktu itu. Terima. Tapi ada yang satu bilang, Pak, saya tahajud itu buat saya. Ngapain bapak bayar? Indah bahasanya. Ngapain bapak bayar? Kata saya percaya tahajud kamu buat kamu. Tapi tolong ini hadiah dari bapak diterima buat teman-temanmu juga boleh, buat kamu juga boleh. Bapak Jumat ini biar bisa bersedekah. Jadi kamu begitu, lama dia nerima karena merasa dirinya buat dirinya dia beribadah. Nah itu luar biasa. Itu ada anak SMA kayak gitu, saking keikhlasannya dan tinggi. Makanya bangunkan anak-anak kita sebelum tahajud dia mau sukses. Bangunkan mereka tahajud. Iya, jangan biarkan satu malam pun tidak tahajud. Karena itu kunci sukses ada di tahajud. Jangan malas. Baik, kalau ada yang ditanyakan saya tutup. Jadi kesimpulan dari kajian subuh kali ini adalah apapun yang kita terima, syukuri. Apapun yang buruk dari kita, kita yang tahu dan Allah yang tahu. Tolong kita tinggalkan. Terkhusus adanya sifat munafik di hati kita. Terkadang kita mau lahir batin. Nikah punya 2 istri itu bagus sekali.
punya 2 istri, 3 istri, bagus kalau menurut saya, bagus sekali. Karena banyak perempuan yang terselamatkan. Tapi menyelamatkan diri dari bohong itu yang berat, Pak. Ke istri pertama kita bohong, ke istri kedua kita bohong, itu gak mudah, Pak. Punya beberapa istri, bohong nanti dalam waktu, bohong dalam bagi uang, bohong dalam itu berat, Pak. Gak main-main. Saya memang gak berpengalaman, tapi kata yang sudah berpengalaman itu ya, kata yang pengalaman itu berat, itu ya, gak main-main. Saya demi Allah, Pak, orang yang paling senang kalau ada orang punya istri lebih dari 1 senang. Karena jumlah perempuan itu di Indonesia sangat banyak sekali. Banyak yang tidak punya pasangan. Saya senang. Jumlah laki-laki setengahnya maksudnya. Nah, tapi saya titip, sanggup nggak jujur. Nah, itu jujurnya itu yang susah Pak kita. Jujur yang berat. Dia jujur. Karena kalau tiap hari bohong ke istri pertama, bohong ke istri kedua, maka maaf bentroklah di situ. Dosa kita numpuk dari kebohongan. Kalau bisa punya istri itu 2 atau 3 di satu rumah kan, beda kamar. Kalau ke satu perumahan berjejer, ya itu yang bagus di tempat. Ya, jadi bohong susah. Ya, jangan dijauhkan, jejerkan. Ya. Nomor 1 istri pertama, nomor 2 rumah kedua, istri kedua, itu jejerkan. Kalau perlu beli kontrakan 4 pintu, ya. Itu jejer, itu bagus Pak. Para ulama, para kiai, guru-guru saya itu mohon maaf yang punya istri banyak itu bisa rumah kan, 1 blok. Jadi mereka itu main bareng anak-anaknya, semua bareng. Nah, rumah tangganya anggur karena dia kiai. Kalau kita bapak belur, berarti dia baru nggak dapat ilmu, jadi mereka nyampe. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, itulah ajaran agama. Nggak boleh kita hindari ajaran agama. Mau tidak mau harus kita terima karena begitu ada ajarannya dalam agama kita. Baik, ayahanda, itu yang saya sampaikan motivasi dari saya. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kitabnya sudah ada sehingga bapak-bapak tahu hadisnya dan bisa menyampaikan ke keluarga. Oh hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini, gitu ya. Hadisnya ini sampaikan ke keluarga, jangan sampai tidak disampaikan. Sayang karena kewajiban suami itu ngajarin keluarga kita. Baik, kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru wa lakal mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nashkuruka wa nashhadu hamdalat ar-rusul wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il tawaffana 'ala al-iman wa tawbah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin